memberikan kebutuhan gizi pada bayi dan balita. Untuk khusus subtopiknya, tindakan preventif oleh bidan terkait masalah gizi pada bayi dan balita dengan pemberian asuhan pijat bayi. Jadi untuk sesi kali ini nanti kita akan turun ke laboratorium anak dalam praktek asuhan pijat bayi ya. Oke, sebelumnya saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya sebelum saya menjadi dosen tetap di Stikes Abdi Nusantara. Saya bekerja di klinik bidan swasta, kemudian sekaligus juga saya sebagai staf akademik di institusi kebidanan swasta di Jakarta Utara. Ada yang kenal Akbit Sismadi? Enggak. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi ada yang kenal saya sebelumnya? Kenal. Oke, dan alhamdulillah saat ini saya sebagai dosen tetap di Prodi D3 Kebidanan Stikes Abdi Nusantara dan dipercaya untuk menjadi tim pengajar mata kuliah gizi dalam kesehatan reproduksi. Ini adalah pengalaman riwayat mengajar saya ya. Saya bagian tim dari asuhan kebidanan komunitas, asuhan kebidanan neonatus, kesehatan reproduksi dan KB, dan gizi dalam kesehatan reproduksi. Oke teman-teman, sekarang ini hari Senin. Untuk sesi pagi ini goalsnya apa ya Bu ya? Pertanyaannya gitu ya. Karena setiap sesi kuliah kita pengen tahu teman-teman sebagai Bu bidan nih nanti apa nih goals yang dicapai dari mata kuliah ini. Ini saya ambil dari RPS yang sudah saya berikan kepada teman-teman. Ya, setelah sesi kali ini teman-teman nanti bisa memberikan kebutuhan gizi pada bayi, balita, khususnya pada permasalahan terkait gizi, di mana bidan memberikan tindakan preventif yaitu dengan pijatan bayi, ya agar nutrisi bayi bisa dipertahankan gitu ya dengan melakukan pijatan bayi. Nah ini ya di sebelah sini kita lihat nih mahasiswa mampu melakukan pijat bayi sebagai asuhan preventif dalam pencegahan kejadian masalah gizi pada bayi dan balita. Metode pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu studi kasus. Jadi di dalamnya nanti saya akan berikan kasus, kemudian kita bermain peran. Saya demonstrasikan gitu di laboratorium. Nanti saya minta salah satu volunteer dari teman-teman sebagai pasiennya, gitu ya. Ya Bu. Oke. Nah sebelum nanti kita ke laboratorium anak, saya bahas dulu sedikit setelah sesi pertemuan yang lalu. Kita ulas dulu sedikit ya. Ini adalah landasan teorinya. Kita akan melakukan pijatan bayi pada bayi dan balita, sehingga kita harus tahu dulu kebutuhan gizi utama pada bayi itu apa ya teman-teman ya? ASI eksklusif, betul, yang diberikan secara 6 bulan tanpa bahan makanan apapun, gitu ya. Nah nanti setelah bayi 6 sampai dengan 24 bulan baru bisa diberikan ASI, makanan pendamping ASI, yang dimana ASInya tetap diberikan sampai dengan umur bayi 2 tahun ya, balita ya 2 tahun, dimana nanti umur 6 sampai dengan 24 bulan dan sampai dengan 5 tahun variasi makanan itu akan semakin ditingkatkan ya, mulai diberikan sayuran, buah-buahan, lauk pauk, sumber protein hewani dan nabati serta makanan pokok ya. Nah kita lihat nih, karena tadi goalsnya adalah teman-teman bisa memberikan tindakan preventif untuk pencegahan masalah gizi di Indonesia, salah satunya adalah stunting. Teman-teman di sini ada yang tahu stunting itu apa? Tahu. Oke, siapa yang bisa bantu saya? Saya Bu. Ya silakan Kak Reka. Jadi stunting itu pertumbuhan tinggi badan anak tidak sesuai ke umurnya. Oke, betul sekali ya. Terima kasih buat Kak Reka. Nah, kita bisa lihat di sini ya bahwa menurut WHO nih, ya, di saat ini Indonesia itu adalah negara ketiga. Ya, teman-teman bisa bayangkan se-Asia negara ketiganya adalah Indonesia, bahwa stunting itu mencapai 36,4%. Ya, namun memang di Indonesia sendiri berdasarkan riset kesehatan dasar 2018 itu sudah terjadi perbaikan memang betul ya, dari tahun 2018 dari 27,67% menjadi 3,1%, sudah terjadi penurunan ya. Banyak sekali nih program-program pemerintah untuk menurunkan stunting ya. Di sini kita bisa lihat bahwa tindakan pijat ini merupakan perbaikan keadaan balita stunting ya. Mulai dari pemberian makanan tambahan, tablet tambah dan perbaikan sanitasi, pemberian obat cacing. Nah, namun kita punya salah satu nih
tindakan preventif yang bisa dilakukan oleh teman-teman sebagai calon bidan, ya, yaitu pijat bayi. Dimana dengan melakukan pijat bayi ini, maka nutrisi akan lebih mudah masuk ke pembuluh darah dan bisa mudah mengalir ke seluruh tubuh bayi, sehingga bayi dan balita bisa bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, kalau gitu kita lihat dulu video ya. Ada sedikit video di sini, saya tampilkan. Suaranya terdengar? Terdengar. Hai bunda-bunda, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan menampilkan video pijat bayi yang merupakan salah satu upaya pencegahan stunting. Nah, bunda-bunda sudah tahu belum apa itu stunting? Stunting adalah kondisi di mana anak usia di bawah 5 tahun atau balita gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Menurut UNICEF dan WHO 2018, anak dikategorikan mengalami stunting apabila tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2018 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 30,8%. Pada tahun 2024, pemerintah menentukan target penurunan prevalensi stunting hingga 14%. Pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan tanpa makanan pendamping ASI apapun adalah hal penting untuk pemenuhan gizi bayi dan balita, serta pemberiannya sampai dengan anak berusia 2 tahun. Selain itu, pemenuhan kasih sayang salah satunya dengan pijatan pada bayi akan meningkatkan bonding antara ibu dan anak dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan buah hati. Utami Rusli 2012 dalam bukunya menyampaikan bahwa pijat bayi merupakan salah satu terapi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah dalam mencegah stunting pada anak balita karena dapat meringankan proses pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat terapi komplementer pijat bayi dapat membuat bayi merasa aman dan rileks. Pijat bayi juga dapat memicu perkembangan otak, meringankan pencernaan, meningkatkan nafsu makan, dan membantu meningkatkan jumlah oksigen menuju otak. Oke moms, sebelum kita memulai gerakan pijatan pada bayi, kita simak dulu yuk penjelasan tentang apa sih pijat bayi itu, tujuan pijat bayi, manfaat pijat bayi, dan kapan sih waktu yang baik untuk dilakukannya pijat bayi. Nah, definisi dari pemijatan bayi ialah pemijatan yang dilakukan lebih mendekati usapan-usapan halus atau rangsangan raba taktil yang dilakukan di permukaan kulit bayi, manipulasi terhadap jaringan atau organ tubuh yang bertujuan untuk menghasilkan efek terhadap syaraf otot dan sistem pernapasan serta memperlancar sirkulasi darah. Manfaat efek fisik atau klinis pijat bayi adalah sebagai berikut: meningkatkan jumlah dan sitotoksisitas dari sistem imunitas, mengubah gelombang otak secara positif, memperbaiki sirkulasi darah dan pernapasan, merangsang fungsi pencernaan serta pembuangan, meningkatkan kenaikan berat badan, mengurangi depresi dan ketegangan, meningkatkan kesiagaan, membuat bayi tidur lelap, mengurangi rasa sakit, mengurangi kembung dan kolik, meningkatkan hubungan batin antara orang tua dan bayi, serta meningkatkan peredaran darah, meningkatkan fungsi kognitif anak. Sebelum nanti Ibu demonstrasikan di laboratorium, kita lihat dulu ya. Kita harus ada beberapa hal nih yang mesti diperhatikan oleh teman-teman. Ini adalah daftar tilik yang digunakan sebagai SOP gitu ya, acuan untuk melakukan pijatan bayi. Sudah terima semuanya ya? Sudah. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. CPL atau capaian pembelajaran untuk sesi kali ini, goalsnya yang tadi sudah saya sampaikan. Mahasiswa mampu melakukan pijat bayi sebagai tindakan preventif dalam memenuhi kebutuhan gizi pada bayi dan balita dengan tepat dan benar sesuai daftar tilik. Nanti setelah itu urutan bahasan dan kaitan materinya mulai dari persiapan alat, tempat, pasien, dan persiapan diri, dan kemudian kita langsung ke tindakan prosedur bagaimana melakukan pijat bayi ya. Sebagai petunjuk belajar,
setiap mahasiswa harus melakukan tindakan secara individu, baca dan pelajari daftar titik yang sudah saya berikan, kemudian siapkan alat-alat yang dibutuhkan, tindakannya dimulai nih, pijatan bayinya dilakukan, ikutilah petunjuk instruktur. Di sini adalah saya sebagai instrukturnya. Tanyakan bila terdapat hal yang kurang mengerti, laporkan hasil kerja setelah melakukan tindakan. Dan juga perlu perhatian safety ini ya. Pastikan bahwa tindakan tidak membahayakan klien, ibu pada saat menggendong bayinya, pada saat melakukan pijatan bayi. Pastikan syarat-syarat tindakan telah terpenuhi. Pusatkan perhatian dan konsentrasi pada prosedur yang akan kita lakukan. Dan sebagai evaluasi, nanti ibu akan meminta satu orang dari kalian untuk mempraktekkan pijat bayi, khususnya untuk sesuai dengan kasus yang ibu berikan. Jadi ini adalah kasusnya. Ya, nanti ada seorang ibu sebagai salah satunya dari kalian, dia membawa bayinya untuk periksa keadaan bayi karena belum BAB selama 4 hari nih. Bayinya rewel, perutnya kembung, bayinya tapi tidak ada demam, makanannya hanya ASI saja yang diberikan dan tidak ada makanan tambahan lainnya. Telah diberikan ASI kurang lebih 1 jam yang lalu dan bayi belum pernah dilakukan pijatan oleh bidan atau tenaga kesehatan lainnya. Itu ya, karena salah satu tadi syarat dilakukannya pijatan bayi, bayinya tidak demam dan sudah diberikan ASI 1 jam sebelumnya. Gitu ya. Referensi yang ibu gunakan ya, teman-teman bisa lihat nanti ada di Utami Rusli, Prasetyo, ada buku tentang pijat bayi stunting atau balita, dan ada PMKRI nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang. Silakan di searching. Ya. Oke, Bu. Oke, kita siap ke laboratorium, teman-teman? Siap. Masih semangat untuk pembelajaran praktik? Masih! Sebelum Ibu mendemonstrasikan asuhan pijatan pada bayi, Ibu akan menyampaikan dulu perlengkapan atau alat-alatnya, persiapan diri kita sebagai bidan ya, pasiennya, kemudian baru kita demonstrasikan. Gitu ya. Nanti ada yang bantu Ibu jadi pasiennya ya. Oke. Ini adalah alat-alatnya. Pertama kita dengan boneka, kemudian ada timbang berat badan bayi, kemudian ada pengukur panjang bayi, kemudian ada minyak bayi, minyak pijatnya yang bisa digunakan itu yang aman adalah minyak yang asalnya dari tumbuhan. Di sini Ibu pakai vegetable oil ya, coconut vegetable oil (VGO) ya. Kemudian ada pengukur suhu tubuh, kemudian ada mainan dan tidak lupa juga buku KIA karena kita akan tanyakan dulu imunisasi dan tumbuh kembangnya, gitu ya. Itu alatnya. Nah, sekarang Ibu persiapkan diri dulu. Ada yang bisa bantu Ibu? Oke, ini ya, boleh Rere. Karena Ibu mau ngadepin bayi nih, jadi alatnya Ibu nih yang lucu. Iya, yang lucu. Betul gitu, ya. Bayinya tersebut. Iya, betul. Jangan lupa nanti ada komunikasi dengan bayi ya, kalau sebelum kita melakukan pijatan pada bayi. Oke dulu. Siapa yang tahu kalau prinsipnya pijat bayi itu bersih atau steril? Steril. Bersih sayang. Ya, bersih ya. Ya, jangan lupa yang perlu diperhatikan adalah kuku jarinya tidak boleh panjang. Betul. Jadi kita sudah siap seperti ini. Ya, tangannya sudah cuci tangan, cuci tangan ya, tidak menggunakan handscoon. Kemudian siapa yang bisa bantu saya jadi pasien? Oke, silakan Rere. Nah, ini bisa diambil bayinya. Ya, silakan Ibu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, ini saya mau meriksain bayi saya, Bu. Oke, saya catat dulu ya. Dengan Ibu siapa nih, Bu? Ibu Rere. Ibu Rere ya. Adiknya siapa namanya, Bu? Adik Mimi. Ya, keluhannya gimana, Bu? Ini bayi saya udah nggak BAB selama 4 hari, Bu. Terus juga perutnya kembung, rewel terus tiap malam. Itu kenapa ya, Bu? Jadi perutnya kembung sehingga dia rewel, jadi susah tidur juga ya, Bu ya? Iya. Untuk nutrisinya konsumsinya ASI saja atau sudah ada tambahan makanan, Ibu? ASI saja, Bu. ASI saja.
Kalau BAB-nya teksturnya gimana? Warnanya dan teksturnya? Kuning kayak ada biji-bijinya gitu. Kuning berbiji. Oke. Apa adanya demam belakangan ini? Enggak Bu. Enggak demam ya. Oke. Asinya sudah diberikan kapan Ibu terakhir? Kemarin sih kurang lebih 1 jam yang lalu. 1 jam yang lalu. Saya pinjam buku kayaknya ya Bu. Saya lihat dulu status imunisasinya nih. Wah, imunisasinya lengkap ya. Oke, tinggal nanti untuk campaknya di usia 9 bulan. Bagus nih adik miminya ya. Untuk tumbuh kembangnya, adik miminya sudah bisa apa aja di rumah nih? Sudah belajar duduk belum Bu? Udah, walaupun masih agak jatuh-jatuh gitu. Oh, masih goyang-goyang ya? Nggak apa-apa Bu, nanti masuk ke usia 5 bulan, dia sudah semakin ajak nih untuk duduknya. Udah bisa pegang benda-benda kecil Ibu? Sudah, Alhamdulillah. Baik, kalau saya lihat dari keluhan yang tadi masih dalam kategori normal nih Bu. Nah, salah satu asuhan yang bisa diberikan kalau misalnya asupannya ASI saja, namun perutnya kembung dan belum BAB selama 4 hari dengan usia 4 bulan, kita bisa lakukan pijatan pada bayi. Nah, nanti ada gerakan-gerakan pijat di daerah perut nih, ya. Oke, kalau gitu sebelum kita ke kasur bayinya, saya timbang dulu ya, timbang dan kita ukur dulu panjang badannya. Ya. Nih, kita timbang dulu ya, timbang dulu adik meminya. Ya, berat badannya normal ini Ibu, bagus ya, 5,6 kilo. Kita ukur panjang badannya ya 59. 9 cm. Beda. Kita ke pijat bayi ya, kita ke kasurnya ya, adik memi ya. Letakkan di kasur yang empuk ya. Kita melata ini memang kalau pijat bayi. Nah, ini pijat bayi ini bisa Ibu lakukan Bu di rumah Bu, ya. Kita buka dulu pakaian bayinya, hidung bayinya. Sebelumnya sudah pernah dipijat Ibu? Belum Bu. Belum pernah ya, jadi ini pertama kali ya. Ya pertama kali nih. Pertama kali meme dipijat ya. Mudah-mudahan adik memenya suka ya. Ya, jadi kita melakukan pijatan pada bayi itu salah satu tantangannya kita bisa komunikasi sama bayi ya. Jadi kita perkenalan dulu nih. Halo adik meme, saya dengan Ibu Bidan Bunga ya. Kita jangan lupa pakai dulu VCO-nya. Oke. Nah, tadi sudah cuci tangan ya. Sana kemudian kita pakai ini minyaknya dan kita awali gerakan pijatan di kaki. Di kaki adalah bagian terbaik untuk kita lakukan pijatan pada bayi, gitu ya. Adik meme ya, Bu Bidan Bunga pinjam dulu kakinya ya, meneskan kakimu sayang ya. Gerakan pertama yaitu namanya gerakan India ya, gerakan India. Tangannya yang satu begini ya, satunya seperti ini, dari pangkal paha ke pergelangan kaki. Gerakan ini kita bisa lakukan sebanyak 4 sampai dengan 5 kali ya, mulai dari lembut sampai ada sedikit tekanan ya. Kemudian gerakan berikutnya yaitu memerah dan memutar dan memeras ya, seperti ini ya. Kemudian kita lanjutkan pada gerakan kaki ya, menggunakan ibu jari ya. Kita lakukan tekanan pada ujung, pada tumit, di tengah, kemudian sampai ke arah jari ya. Tekan titik telapak kaki, tekan dengan kedua ibu jari, mulai dari bawah, tengah, dan ujung jari. Kembali lagi ke bawah. Ya. Gerakan berikutnya kita memiring jari. Memiring jari ini kita tarik sedikit nih, ya. Kita tarik sedikit dengan lembut tarikannya, kemudian kita irit, mulai dari ibu jari sampai ke kelingking. Ya. Kita lakukan peregangan otot, ya. Dengan huruf kita, tangan kita huruf C gini, ya. C kecil, kemudian C besar. Lakukan gerakan ini dengan tekanan kurang lebih 5 detik.
ini. Kemudian kita lanjutkan ke gerakan punggung. Nah, gerakan punggung kaki ini menggunakan ibu jari, kemudian dari arah pergelangan ke jari. Ya. Dilanjutkan dengan gerakan membuat titik-titik, lingkaran titik-titik di pergelangan kaki. Ya, gerakan spiral namanya. Ya. Dilanjutkan dengan gerakan memerah susu Swedia. Nah, tadi kebalikannya dari India. Kalau tadi dari atas ke bawah, sekarang dari bawah ke atas. Nah, ya 4 sampai 5 kali. Yang terakhir pada kaki kita lakukan gulung-gulung, digulung-gulung gitu. Kita bisa sambil komunikasi ya dengan baik ya. Dan ini dilakukan pada kaki yang satunya lagi. Sebagai penutup, kita bisa lakukan sapa seperti ini. Dari gerakan kaki, kita bisa lanjut ke gerakan pijatan pada daerah perut. Ya, yang kedua di perut ya. Teman-teman bisa lihat nanti di daftar titiknya masing-masing ya. Ada gerakan di perut, sama seperti tadi di kaki. Pertama kita izin dulu, gitu ya. Rilekskan perutmu sayang, gitu. Ya. Wah, ya. Kemudian kita angkat kakinya. Nah, ini. Pasti kalau gerakan perut itu ke arahnya dari atas ke bawah nih, untuk memperlancar sistem pencernaan. Seperti ini. Tadi kan punggung adanya ya, Bu ya. Nah, ini ke bawah. Kemudian kita gunakan ibu jari, ya. Ada ibu jarinya. Kemudian kita regangkan dari pusat ke samping. Begitu, ya. Jadi tekanannya lembut saja ya, tidak dengan tekanan pun lembut saja. Oke, gerakan yang berikutnya yaitu gerakan matahari dan bulan. Jadi tangan kiri kita ini bentuknya matahari, tangan kanan bentuknya bulan. Supaya kita praktekkan ke perut. Nah, matahari, kemudian satunya bulan. Matahari, kemudian satunya bulan. Ini juga sama untuk memperlancar sistem pencernaan. Kita lanjut ya, gerakan berikutnya yaitu gerakan I love you. Ya, gerakan I love you ini sering nih, ya. Gunakan huruf I. Kita lakukan dulu dari atas ke bawah. Huruf L terbalik. Huruf L terbalik, ya. Kemudian U terbalik. Seperti itu. Oke, kemudian ada gerakan di perut ini yaitu gerakan seperti main piano mundur. Begini. Nah, itu adalah gerakan terakhir pada perut. Kita lanjutkan di daerah dada. Ini adalah gerakan love. Ya, seperti ini gerakan love membentuk huruf love. Ya, bentuk huruf berbentuk love. Kemudian gerakan kupu-kupu. Ya, dari tengah kita ke arah punggung atas. Begitu lagi. Itu di dada, jadi ada 2 gerakan saja. Selanjutnya kita lakukan gerakan di tangan. Jadi usahakan pada saat kita mau melakukan ke bagian tubuh lainnya, tangan kita nggak lepas dari si bayi, gitu. Supaya dia tidak kaget, ya. Oke, ini tangannya sama. Sayang, Bu Bidan pinjam dulu tangannya ya. Rilekskan sayang tangannya. Oke, kita sentuh dulu daerah ketiak nih, ya. Ada kejendelan, kalau ada jendelan nggak boleh dipijat ya, Dek. Ya, nggak boleh dipijat ya Kak ya kalau ada jendelan. Tuh, kemudian kita India. Oke, sama tangannya gitu. Dari atas ke bawah. Kemudian ada memutar dan memeras. Tuh. Di jari-jari. Di jari-jari sama kita tarik dengan lembut dan kita pilin. Satu persatu kita pilin. Ya. Boleh 4 sampai 5 kali. Masuk ke punggung. Nah, kalau punggung ini kebalikannya kaki ya. Jadi kalau punggung dari jari ke pergelangan. Kemudian buat lingkaran kecil di tangan. Seperti ini, gerakan spiral namanya. Ya, kemudian yang terakhir adalah Swedia. Dari pergelangan tangan ke arah atas. Ya.
ditutup dengan gulung-gulung. Wah, nggak kelihatan ya. Ya, digulung-gulung. Sama halnya begitu juga kita lakukan pada tangan yang kiri. Gerakan selanjutnya yaitu di muka. Ya, di muka nih adik-adik bayinya biasanya lebih sensitif, jadi lebih sering nangis dia. Ya, bahasa geraknya. Ya, ini kita lakukan dengan riliskan dulu mukanya ya sayang ya. Lebih dengan bijak nih, dari mulai dahi, dari arah dalam keluar. Kemudian kita tekan daerah hidung sama keluar juga, ya. Ya, di bawah mata nih membentuk senyum, gitu. Kemudian di bawah hidung kita lakukan sedikit tekanan, terus membentuk senyum dari arah dalam keluar, keluar. Dan di dagu, ya, dengan ibu jari tekan sedikit ke arah bawah. Tuh, membentuk senyum. Ya, kemudian kita lakukan gerakan dari belakang telinga ke leher, kemudian dagu. Ya, tuh, dilakukan 4-5 kali. Dan bagian tubuh terakhir adalah di punggung bayi. Boleh ya kita melakukannya pada bayinya tengkurap sendiri, atau juga menggunakan bantal di sini kita bisa kayak gitu ya. Boleh seperti ini, boleh di ada bantal di pangkuan kita, gitu ya. Riliskan punggungmu sayang ya. Kita oleh ini dulu gerakan maju mundur ini namanya. Ya, gerakan maju mundur ya sampai ke bokong. Kita tahan bokongnya. Nah, ke arah ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh nih. Ya, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Sama yang ini sedikit diangkat kakinya dari atas ke bawah. Oke, kemudian kita membuat titik-titik kecil, circle kecil. Ya, ini meningkatkan daya tahan tubuh nih kalau di gerakan-gerakan di punggung. Ya, seperti ini. Terakhir kita tutup dengan gerakan menggaruk. Ya, dari atas punggung sampai ke bawah bokong. Begitu. Iya, selesai. Setelah selesai, kita pakaikan lagi bayinya. Ya, itu gimana adik Maybe? Enak ya? Gitu ya, enak ya dipijit ya. Mudah-mudahan habis ini BAB Bu ya. Gitu, selesai. Setelah tadi tindakannya selesai, kita kembali ke meja. Dan pokoknya lihat sumpah Rere, tadi kita sudah lakukan asuhan pijatan pada bayi ya. Semoga nanti adiknya habis ini BAB ya. Nah, nanti ibunya untuk ASI eksklusifnya kira-kira 1,5 bulan lagi ya. Nah, lulus ASI eksklusif, kemudian di rumah nanti diajarin lagi terus duduknya, pijatannya juga ibu bisa lakukan. Kemudian kunjungan yang akan datang jangan lupa nih umur 9 bulan untuk imunisasi lagi yang terakhir campak. Ada yang menanyakan Ibu Rere? Kalau misalnya saya mau pijatin bayi saya di rumah, itu yang bagus seminggu sekali atau boleh setiap hari? Ah, itu boleh kapan aja, pagi dan malam gitu ya. Terutama tadi gerakan-gerakan pijatan pada perut ya, supaya lancar. Kakinya sedikit diangkat, gerakan yang tadi seperti Ibu lihat. Gitu ya Ibu ya. Ada lagi yang bertanyakan Ibu Rere? Cukup, baik, terima kasih atas kunjungannya Ibu Rere. Oke, kembali ke dulu ke sana ya. Jadi Ibu simpulkan untuk sesi kali ini. Ya, dulu silakan. Ya baik, Ibu simpulkan untuk sesi kali ini, pijat pada bayi itu dilakukan oleh bidan ya sebagai tindakan preventif untuk mencegah kejadian stunting. Karena dengan melakukan pijatan, nutrisi akan mudah masuk ke pembuluh darah dan ke seluruh tubuh sehingga bisa mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi. Gitu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Ada, Bu. Oke, baik. Untuk tugas selanjutnya nanti Ibu akan memberikan kasus satu persatu dan teman-teman bisa mempraktekannya ya langsung di laboratorium. Ya, akan Ibu kasih tugas dulu. Kemudian kalian bermain peran untuk melakukan pijatan pada bayi secara langsung. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, baik. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Semangat terus kuliahnya dan jaya terus tugas Abdi Nusantara. Jaya, jaya, jaya.